Ini yang bikin apa namanya? Bikin ruwet persidangan. Ketidaksinkronan antara pendapat Ferdy Sambo dan pendapat saksi yaitu Pak RT. Belakangan ini banyak banget kena bencana, terutama bencana gempa bumi yang sebelumnya itu tahun kemarin pas akhir tahun yaitu di Cianjur. Sekarang lagi-lagi nih Jayapura diguncang gempa. Halo Sobat Degriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta. Tentu saja di program terfavorit kalian semua, yaitu reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti biasanya, gue akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini tentang pemberitaan di Nusantara. Tentunya kita ulas, diambil dari portal jpnn.com. Ada berita apa aja sih? Di antaranya tentang lagi-lagi tentang Ferdy Sambo. Ya, ini nggak bisa lepas dari Ferdy Sambo karena sangat-sangat fenomenal ya kasusnya ya. Dan teman-teman kalau yang malas baca berita, silakan tonton reactionjpnn.com tentang update kasusnya Ferdy Sambo. Kita ulas sedemikian simpel ya. Lalu ada tentang juga entertain yang dimana pelawak Indra Bekti itu sedang kritis di rumah sakit dan istrinya minta penggalangan dana. Selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke, berita terpopuler kelima di reactionjpnn.com pekan ini kita bacakan headline ya. Insentif guru honorer K2 dan non K2 akhirnya cair di rapel 1 tahun, banyak juga nih. Nah ini berita sekali menggembirakan sekaligus memilukan ya. Di mana sisi gembiranya, di mana sisi memilukannya, kita simak beritanya. Jadi insentif guru honorer akhirnya cair nih teman-teman. Berita gembiranya yaitu insentif itu dirapel setahun atau 12 bulan lamanya. Nah, Ketua Forum Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja atau FP3K Kabupaten Bogor Messi Lukitasari mengungkapkan pencairan insentif guru honorer sudah direalisasikan sejak Rabu kemarin. Nah, besarnya sebesar 3,6 juta rupiah. Tetapi kemudian dipotong pajak penghasilan sehingga masing-masing guru honorer menerima bersih sebesar 3,4 juta rupiah. Nah, ini teman-teman harus berpikir ya, 3,4 juta rupiah ini bukan sebulan terus dikali 12 karena kan ini rapel, tapi ini adalah hasil rapelan dari 12 bulan. Jadi 3,6 ini dibagi 12 lah, kira-kira seperti itu insentif dari guru honorer. Memilukan ya. Keluar setahun sekali lagi. Nah, Messi mengaku ikut merasakan bagaimana kegembiraan guru honorer di Kabupaten Bogor meskipun dirinya tidak mendapatkan insentif tersebut. Dia mengungkapkan sesuai surat keputusan pejabat pembuat komitmen aneka tunjangan guru bukan PNS Kemendikbudristek tertanggal 27 November 2022 lalu, guru honorer di Kabupaten Bogor mendapat insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Nah, insentif dibayarkan setahun terhitung 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Nah, tapi yang memilukannya lagi, sayangnya tidak semua guru honorer yang mendapat insentif tersebut, Sobat Segigo. Sejumlah ketentuan diberlakukan, salah satunya masa kerja minimal 17 tahun. Bayangin. Yang dapat insentif itu guru honorer yang sudah mengabdi selama 17 tahun. Kalau yang baru-baru ya belum tentu dapat, ya bukan belum tentu, tapi sudah dipastikan tidak dapat honorer terlebih dahulu. Jadi yang didahulukan itu yang 17 tahun ke atas. Menarik juga ya. Nah, guru honorer K2 ini memenuhi persyaratan tersebut ditambah lagi non K2 yang masa pengabdiannya di atas 17 tahun. Ucapnya Messi ini bilang begini, yang mendapatkan insentif 3,4 juta rupiah di daerah kami rata-rata masa kerjanya sudah lama. Kalau dia pribadi, karena baru 12 tahun mengabdi makanya belum dapat. Kira-kira seperti itu. Kita bacain komentar dari Sobat Negeriku. Komentar terpopuler 5 dari Harsi Saputri. Alhamdulillah akhirnya membuahkan manis hadiah dari kesabaran selama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Dari Neneng Supandi. Alhamdulillah kalau info ini benar, kebahagiaan buat Kak 2 untuk anaknya sekolah. Terima kasih atas perhatiannya pemerintah kepada Kak 2. Amin ya rabbal alamin. Oke, seneng banget ya dapat 3,4 juta selama setahun nunggunya. Selama 17 tahun nunggunya. Oke, case close.
Oke Sobat Negeriku, kita sudah bacain berita nomor 5 tadi. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah nomor 4 tadi kita spill di awal, yaitu tentang Verdi Sambo. Kasus Verdi Sambo ini menarik ya, karena di pekan ini yang trending di pada portal berita jpnn.com, kasusnya tentang saling bantahnya Verdi Sambo dengan ketua RT di wilayahnya tersebut, di komplek polisi. Nah, seperti kita ketahui bahwa komplek polisi tersebut isinya orang pensiunan polisi dan polisi aktif di sana. Nah, ketua RT tersebut itu masih sudah pensiun. Nah, apa sih yang bikin perseteruan antara Pak RT dan Verdi Sambo ini di pengadilan? Kita bacain headline-nya. Verdi Sambo berani membantah keterangan seniornya Jenderal Bintang 2. Nah, jadi Pak RT ini Sobat Negeriku adalah Bintang 2 Jenderal ya di kepolisian, tapi sudah pensiun. Nah, jadi Pak RT ini bilang bahwasanya CCTV yang ada di komplek Pendurinan polisi di Duren 3 itu adalah CCTV urunan warga di komplek tersebut. Ya, itu yang disampaikan Pak RT kepada Pak Hakim ya. Nah, terus kemudian dibantah oleh Verdi Sambo bahwasanya itu bukan urunan, tapi itu adalah biaya saya pribadi untuk pembelian CCTV di wilayahnya Verdi Sambo. Karena Verdi Sambo bilang ini kan saya masih aktif dan saya punya tanggung jawab untuk itu, makanya saya beliin CCTV untuk Pak RT dipasang di dekat rumah saya. Nah, seperti itu. Padahal Pak RT klaimnya itu adalah urunan dari warga dan Pak RT bilang gini nggak berdasarkan cuman tutur tinular, tapi berdasarkan ada petisi daripada warga-warga di sana, ada tanda tangan warga bahwasanya itu adalah uang kerjasama atau uang kumpulan dari warga-warga di komplek Duren 3. Tutur Verdi Sambo bilang begini nih, yang bikin headline di persidangan kemarin. Pendanaan itu dari saya selaku warga kompleks Polri dan bukan dari iuran warga sama sekali, dia bilang gitu. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan Brigadir J. Kita ketahui bersama bahwasanya itu suatu fakta ya. Verdi Sambo CS dijerat pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, Cukto pasal 55 dan 56 KUHP. Atas perbuatan mereka, Verdi Sambo CS terancam hukuman mati. Nah, ini yang bikin ruwet persidangan, ketidaksinkronan antara pendapat Verdi Sambo dan pendapat saksi yaitu Pak RT. Nah, kita bacain komentar dari Sobat Negeriku. Komentar pertama dari berita Verdi Sambo ini dari Mas Agis Riswanto, bilang begini, saya sangat respect sama JPU atau jaksa penuntut umum ya. Bapak yang berkumis tebal yang sangat bersemangat serta murah senyum, semangat ya Pak JPU. Wih, Pak Agis nih ya. Terus dari Mbak Indriana Novi, terima kasih Pak RT yang sejak awal kejadian berani speak up sehingga semakin menguatkan dugaan netizen jika kasus penembakan itu banyak keanehan dan tidak lazim. Sehat selalu Pak RT. Oke, mantap. Seperti itu ya. Pokoknya kalau ingin tahu update tentang berita Verdi Sambo, malas baca ya, di reaction ini kita kemas dengan simple, kita highlight dengan kejadian-kejadian penting di meja hakim di sana. Ya, pokoknya pantengin terus reactionjpnn.com. Case close. Oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 3 populer pekan ini di jpn.com. Tadi kita bicara tentang Verdi Sambo, lalu guru honorer juga. Sekarang masuk ke dunia entertain. Nah, ini cukup viral ya kasusnya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya aktor kawakan, presenter, MC, terus pelawak yang kita tahu bersama dari tahun 90-an, namanya Indra Bekti. Mas Indra Bekti ini sedang dirawat kritis di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng. Nah, dengan kejadian seperti itu, sebagai seorang istri yang bernama Aldila Jelita, seorang istrinya Indra Bekti ini, background ceritanya bahwasanya dia meminta galangan dana terhadap netizen untuk pembiayaan rumah sakit Indra Bekti yang saat ini mencapai miliaran lah pokoknya. Headline beritanya seperti ini. Tak malu galang dana, istri Indra Bekti, kami bukan kekurangan tetapi ... Nah,
Ditulis di caption Instagram Aldila Jelita ini, dia bilang, saya menjauhkan rasa malu saya harus berusaha untuk mas bukti. Nah, dengan hal ini, Mbak Aldila Jelita ini habis-habisan dihujat oleh netizen. Kenapa dihujat ya? Karena Indra Bekti kita ketahui bahwasanya dia aktor kawakan, sudah dari tahun 80-90-an lah bereksis di dunia entertain. Kan pasti punya rumah, punya simpanan, punya mobil. Kenapa nggak jual itu dulu barang-barangnya? Kenapa harus minta galangan dana? Itu netizen berucapnya seperti itu gitu. Nah, namun Mbak Aldila Jelita ini memberikan sedikit alasannya kenapa. Dia bilang begini, kami bukan merasa kekurangan atau bagaimana, tetapi memang sebagai makhluk Allah, kondisi ini di luar kendali saya sebagai istri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, kita bacakan komentar dari Sobat Negeriku. Oke, komentar berita terpopuler 3 dari Mas Taufik bilang gini. Masih banyak saudara kita yang lebih susah yang mengalami kayak Indra Bekti. Sah-sah aja bagi yang mau nyumbang, tapi tepat sasaran kah? Yang namanya public figure apalagi masih eksis nggak ada simpanan kah? Entahlah, dia bilang gitu. Nah, itu dari Mas Taufik. Ya, kita doakan aja supaya Mas Indra Bekti dan keluarga di rumah, anak-anaknya, istrinya juga sabar. Dan kami doakan dari segenap tim reactionjapan.com agar cepat pulih, recovery kembali, dan dapat menghibur seluruh masyarakat di Indonesia di dunia entertain ya. Case close. Tadi kita bicara tentang dunia entertain, sekarang dunia bencana ya. Artinya di Indonesia nih belakangan ini banyak banget kena bencana, terutama bencana gempa bumi yang sebelumnya itu tahun kemarin pas akhir tahun, yaitu di Cianjur. Sekarang lagi-lagi nih Jayapura diguncang gempa sekitar 5,5 skala liter ya. Nah, Jayapura diguncang gempa, warga panik tak berani masuk rumah. Jadi aku bacakan. Kota Jayapura, Papua diguncang gempa dengan magnitudo 5,5 Senin kemarin dini hari sekitar pukul 3:24 waktu Indonesia bagian timur. Nah, gempa membuat warga sempat panik dan tidak mau masuk rumah sama sekali. Staf analisis gempa BMKG wilayah 5 Jayapura Jambari mengatakan dari data yang terhimpun, terungkap gempa dengan magnitudo 5,5 itu berlokasi 2,58 ls, strip 140.67 bt atau 13 km timur laut kota Jayapura. Kedalaman gempa sekitar 10 km dan dirasakan 4 mmi dan dilaporkan juga dirasakan di Genyam, Kabupaten Jayapura. Beliau bilang begini, Pak Jambari ini bilang gini, gempa susulan masih bisa terjadi, nanti akan kami infokan kembali. Nah, untuk segenap Sobat Negeriku di Jayapura, semoga bersabar, jaga-jaga, jangan masuk rumah dulu, atau jangan tidur di rumah kamar yang memang membuat resiko lebih besar menjadi korban bencana alam, yaitu bencana gempa di sana gitu. Nah, terus dari warga di sana namanya Mas Sony, kami tidak berani masuk rumah karena sempat terjadi gempa susulan, seperti itu. Kita bacakan komentar dari Sobat Negeriku ya. Komentar populer kedua dari Sobat Negeriku namanya Sri Muayyati. Ya Allah, lindungilah hamba-hambanya dari segala bencana dan berikan kesehatan, rezeki yang melimpah, semoga gak ada lagi gempa susulan. Dari Waina 22. Memang gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun karena gempa susulan berlangsung terus, hal ini bisa mengakibatkan gedung-gedung atau rumah-rumah warga bisa ambruk atau rubuh. Oleh sebab itu kita warga Jayapura harus waspada. Jika ada gempa, jangan di dalam rumah dulu atau tidur terlalu pulas, karena gempa ini agak keras di malam hari. Nah, benar sekali ya, gempanya ada di laut, cuman berasanya di daratan. Oke, sabar terus untuk warga Jayapura. Semangat dari kami tim reactionjapan.com. Case close. Oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita terpopuler nomor 1 di pekan ini, yaitu tentang sepak bola. Wah, ini menarik nih, pasti semua Sobat Negeriku menunggu hal ini ya. Apalagi ini menyangkut tentang timnas ya. Nah, jadi headline seperti ini. Jadwal semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia versus Vietnam, Malaysia dan versus Thailand. Nah, berikut jadwal semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia versus Vietnam dan Malaysia versus Thailand. Indonesia dan Thailand menjadi dua tim pertama yang lolos ke 4 besar turnamen 2 tahunan tersebut.
Skuad Garuda merupakan runner-up grup A, sedangkan Thailand berada di atasnya. Nah, ini menarik nih. Sedangkan di grup B, yaitu skuad Malaysia juga runner-up. Nah, yang jadi di atasnya itu adalah Vietnam. Nah, terus kemudian pada babak semifinal ini, adapun Thailand sudah ditunggu runner-up grup B Malaysia. Semifinal Piala AFF digelar dalam 2 leg dengan format home and away. Untuk runner-up akan terlebih dahulu menjadi tuan rumah, ya. Jadi nanti Indonesia melawan Vietnam itu, Vietnam akan dijamu di Indonesia yaitu di Gelora Bung Karno pada Jumat nanti. Lalu sehari berselangnya, tepatnya Sabtu, Malaysia akan meladeni Thailand di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur. Nah, ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Dari Liz Fatima, sebenarnya peluang Indonesia banyak, cuman kurang fokus di finishing. Kurangi ego masing-masing pemain, yang dibutuhkan kerjasama tim bukan perorangan. Bismillah asal fokus Indonesia bisa masuk final. Bisa, insya Allah. Terus dari Ahmad Aril, jaga kekompakan, kurangi egois, pasti juara. Nah, teman-teman nih yang kemarin tim nasional jagoannya di Piala Dunia kalah, yaitu yang menang adalah Argentina. Misalkan tim jagoan Inggris, Belanda atau Perancis dan lain-lain. Sekarang harus bersatu mendukung timnas Garuda, skuad Garuda. Ayo kita datang rame-rame ke GBK supaya dukungan moral lebih hebat daripada dukungan material terhadap skuad Garuda ini. Oke, Sobat Negeriku, itulah berita terpopuler pertama yang saya bacakan. Semoga juga bermanfaat. Case close. Nah, itu dia Sobat Negeriku 5 berita terpopuler di negeri ini yang aku kutip dari jpn.com. Seperti biasa, favorit saya ini yaitu tentu Ferdy Sambo lagi ya. Favorit dari Sobat Negeri itu apa ya? Tinggal di komen, beri masukan favoritnya apa. Terus kita harus ngapain lagi nih tim reactionjapan.com supaya bisa menjamu teman-teman juga, enak ditontonnya. Silakan di like, share, and comment. Lalu di subscribe yang belum subscribe channel YouTube jpn.com. Jangan lupa juga download aplikasi jpn.com untuk update berita terpopuler, berita-berita terbaru, berita-berita yang sedang trending di Nusantara, ada apa aja. Pokoknya tantangin terus reactionjapan.com. Gue Sergio Augasta, sampai jumpa pekan depan.